babun fil yaqini wat tawakkuli. Bab tentang yakin dan tawakal. Bab ke-7 dari Bidayatul Kitab, permulaan kitab Riyadhus Shalihin, tentang yakin dan tawakal. Para ulama kita sudah mendefinisikan dua kalimat itu, yakin dan tawakal. Di antaranya dalam syarah Riyadhus Shalihin, huwa quwwatul imani was-sabati hatta ka'annal insana yara bi'ainihi ma akhbarallahu bihi wa rasulahu min syiddati yaqin. Yakin adalah kuatnya rasa percaya kita. Percaya banget sampai seolah-olah kita melihat dengan mata kepala kita langsung hal-hal yang dikabarkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Saking kuatnya keyakinan kita. Allah memberitahu kita di banyak ayat Quran tentang kiamat. Allah kasih tahu kita melalui kalamnya, melalui ayat-ayatnya, dan kita yakin banget sampai seolah-olah kita melihat langsung dengan mata kepala kita. Itu yakin. Definisi yang lain ada di kitab Dalilul Falihin, Syekh Ibnu Alan Asy-Syafi'i. Kata beliau, al-yakinu fil lughati secara bahasa al-ilmu alladzi la syakka ma'a. Yakin itu pengetahuan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Kita meyakini Allah sebagai Rabb kita, Tuhan kita, pencipta langit bumi. Kita tahu itu nggak ada keraguan sedikit pun. Ketika masih ada keraguan, kiamat, kita yakin Allah dan Rasulullah ngasih tahu, tapi masih ada keraguan. Apa benar sih ada kiamat? Kok kata si anu kiamat itu ketika seseorang mati ya sudah kiamat. Masih ada tersimpan sedikit keraguan, itu belum disebut yakin. Belum disebut iman. Yakin sama dengan iman. Yakin percaya, iman percaya. Hal-hal yang wajib kita imani, kita yakini 6 rukun iman, ketika ada di antaranya yang kita masih ragu-ragu, belum sah keimanan atau keyakinan kita. Ketika masih ada keraguan-raguan, sedikit pun keraguan itu belum sah keimanan kita. Apa iya sih semua kita sudah ditakdirkan oleh Allah? Kalau memang sudah ditakdirkan sebelum seseorang terlahir, itu dia semula miskin, rajin kerja, sekarang dia nggak miskin lagi. Apa iya kalau dia nggak kerja, dia akan berubah? Kita ragu-ragu, jangan-jangan takdir itu nggak ada, nggak sah keimanan kita terhadap takdir. Keyakinan atau keimanan adalah sikap percaya banget 100 bahkan 1000% tanpa ada keraguan sedikit pun. Dalam bahasa istilah masih di kitab Dalilul Falihin, i'tiqadus syai'i annahu kada ma'atiqadi annahu la yumkinu illa kada. Yakin, keyakinan, kepercayaan bahwa sesuatu itu seperti ini, nggak mungkin nggak seperti ini. Meyakini Allah pencipta, pengatur langit bumi dan seluruh isinya, nggak mungkin kalau Allah nggak seperti itu. Yakin banget, itu yakin. Sedangkan tawakal, i'timadul insani ala rabbihi azza wa jalla fi dhahirihi wa batinihi.
sikap manusia menyandarkan diri sepenuhnya dohir batin kepada Allah, menyandarkan diri sepenuhnya tanpa ada Allah yang dia sandari, dia tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa mendapatkan atau menolak apapun. Fi jalbil manafi'i wa daf'il madari. Yakin sepenuhnya untuk bisa mendapatkan ini aku memang harus usaha, tapi Allah yang nentuin. Untuk supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak aku inginkan, sepenuhnya Allah. Aku cuma berusaha, yakin sepenuhnya. Enggak ada omongan kalau usahaku benar-benar sungguh-sungguh pasti akan begini, enggak ada. Omongan seperti ini, kalau kamu serius, sungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Ini bukan omongan dari seseorang yang tawakal pada Allah. Tawakal, dia nggak memandang sedikit pun pada ikhtiarnya. Dia lakukan usaha ikhtiar karena itu perintah Allah. Sehebat apapun aku melakukannya, kalau Allah tidak menginginkannya, yang diinginkan oleh Allah pasti yang akan terjadi. Ini tawakal. Walaupun kita nggak ngomong, ketika di hati, kalau aku melakukan ini dengan baik dan benar, pasti berhasil. Walaupun cuma di hati, itu yakin Allah Maha tahu kita belum termasuk hamba yang tawakal kepada Allah. Bahkan Al-Arif Billah Abu Madyan, beliau mendefinisikan tawakal, at-tawakkulu wusuquka bil madmuni istibdalu kal harakati bisukun. Tawakal itu percaya, benar-benar percaya dengan jaminan Allah, bahwa yang bisa memberi cuma Allah, yang bisa menolak cuma Allah. Percaya benar-benar. Selanjutnya dia nggak memandang sedikit pun pada ikhtiarnya. Dia tetap lakukan ikhtiar karena itu perintah Allah. Tapi dia tidak memandang usahanya, ikhtiarnya. Kalau aku begini akan begini, aku begini akan begini. Dia nggak pandang itu. Ini tawakal. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Yakin dan tawakal harus cuma kepada Allah. Tawakal harus cuma kepada Allah. Kita mengimani, meyakini sesuatu, harus yang kita yakini hal-hal yang diperintahkan oleh Allah untuk diyakini. 6 rukun iman. Harus. Ketika ada di antara kita tawakal nggak cuma kepada Allah, termasuk tawakal pada ikhtiar kita, karena kita merasa sudah belajar sungguh-sungguh, ilmu kita sudah dapatkan, aku lakukan ini pasti akan berhasil. Ini kita tawakal dengan usaha kita, dengan ikhtiar kita, itu masuk kategori syirik. Bukan syirik kecil, bahkan syirik besar. Kita yakin dengan membuat pintu jendela yang canggih, sistem perkunciannya juga canggih, pasti aman. Berarti kita tawakal dengan hal itu. Syirik itu. Bagaimanapun hebatnya ikhtiar kita, jangan sampai keyakinan kita, tawakal kita bergeser dari semula cuma tawakal pada Allah, cuma meyakini Allah, terus kita tambah, aku percaya rumahku pasti aman karena sistem pengunciannya sudah hebat, paling canggih. Itu syirik. Tawakal harus cuma kepada Allah. Menyandarkan diri, memasrahkan semua urusan kita untuk mendapatkan hal yang kita inginkan, sandarkan pada Allah. Untuk menolak hal-hal yang tidak kita inginkan, yakini cuma Allah yang bisa melakukan itu. Di surah Al-Furqan ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wasabbih bihamdihi
wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal, dan bertawakallah engkau, bersandarlah engkau, berserah dirilah engkau 'alal hayyil ladzi la yamut, kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Tawakal cuma kepada Allah yang maha hidup. Ini perintah Allah. Nggak cuma satu ayat. Ada banyak ayat-ayat lain di atas surah Hud 123. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Cuma milik Allah, cuma ada pada Allah pengetahuan tentang hal-hal yang gaib di langit dan di bumi. Semua masalah dikembalikan pada Allah. Fa'budhu, sembahlah Allah, wa tawakkal alaih, dan bertawakallah kamu kepadanya. Tawakal salah satu amaliyah wajib batin, amaliyah batin yang wajib. Haram ketika seorang muslim mukmin tidak tawakal sama sekali pada Allah. Boro-boro tidak tawakal sama sekali. Tawakal pada Allah dan sekaligus percaya tawakal pada selain Allah saja sudah haram. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi keyakinan itu, keyakinan atau keimanan harus mantap 100%. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ketika masih ada keraguan, belum sah keimanan kita, keyakinan kita. Kita mengimani Allah wajib 100%, nggak ada keraguan. Allah maha mengabulkan doa kita, Allah maha ini, wajib yakin, benar-benar yakin, nggak ada keraguan sedikit pun. Ketika masih ada ragu, tidak sah keimanan kita, tidak sah keyakinan kita. Dan itu tidak disebut yakin, tidak disebut iman. Di Al-Hujurat ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Tiada lain orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mengimani Allah dan Rasulnya summalam yartabu. Lalu boleh jadi rahasia Allah gunakan kalimat summa, bukan walam yartabu. Orang-orang yang beriman itu tiada lain orang yang mengimani Allah dan Rasulnya, kemudian ada prosesnya. Lam yartabu, nggak ada ragu sedikit pun. Boleh jadi kebanyakan orang yakinnya, imannya nggak langsung. Awalnya masih ada keraguan-raguan, apa benar sih. Terus dia belajar, proses, dan taufik hidayah Allah. Pada akhirnya dia sampai di titik minimal keimanan, keyakinan, keraguan itu sudah hilang. Ilmu yakin, titik terendah dari level keimanan, keyakinan, ilmu yakin. Itu sudah cukup. Kalau pakai walam yartabu, boleh jadi siapapun yang mengimani Allah akan spontan langsung yakin, mantap, nggak ada keraguan.
walam yartabu, dan tidak ragu sedikit pun. Ini bukan dan tidak ragu, tapi summa kemudian melalui proses lam yartabu, keyakinannya, keimanannya hilang dari keraguan-raguan, bersih, benar-benar yakin. Ini yang disebut mukmin. Di bagian akhir ayat ini Allah tegaskan ulaika mushadiqun. Mereka itulah orang yang benar imannya. Ketika keimanan kita, keyakinan kita masih ada keraguan sedikit pun, belum benar keimanan kita. Karena itulah di ayat-ayat yang lain Allah akan selalu memberikan ujian buat kita, ujian keimanannya. Ujian-ujian itu diberikan, Allah Maha tahu, Allah sudah tahu, supaya kitanya sendiri sadar keimanan kita sudah masuk kategori iman yang benar atau belum. Jadi dengan adanya ujian-ujian ditambah kita ngaji terus, insya Allah keimanan kita, keyakinan kita akan semakin bersih dari keraguan-raguan. Proses untuk mencapai level keimanan, keyakinan batas minimal ilmu yakin. Yakin banget tanpa ada keraguan sedikit pun. Keyakinan, keimanan tanpa ada keraguan sedikit pun, tanpa ada keraguan, ini salah satu syarat sah keimanan kita. Siapapun mukmin, siapapun orang yang beriman, masih ada keraguan, tidak sah keimanannya. Tidak adanya keraguan-raguan dalam keimanan, ini salah satu syarat sahnya keimanan. Salah satu syarat sahnya keimanan. Orang beriman yang oleh Allah dijanjikan balasan istimewa, otomatis keimanannya harus sah. Salah satu syarat sah keimanan, tidak ada keraguan-raguan di hatinya. Baik keimanannya kepada Allah, kitab-kitab Allah, malaikat Allah, Nabi dan Rasulullah, kiamat, dan juga takdir Allah. Para ulama menyimpulkan dari 6 rukun iman itu yang paling sulit diimani dengan benar justru mengimani takdir. Itu lebih sulit. Mereka meskipun sudah bisa mengimani Allah dan selanjutnya sampai rukun iman yang kelima, belum tentu bisa mengimani takdir. Para ulama menyimpulkan itu dari kalimat yang digunakan oleh Rasulullah SAW, yang digunakan oleh malaikat Jibril ketika di hadapan para sahabat. Malaikat Jibril yang menyamar sebagai sosok yang sangat tampan mengadakan tanya jawab dengan Rasul perkara iman, Islam, ihsan, dan juga kiamat. Ketika malaikat Jibril nanya kepada Rasulullah tentang takdir, tentang iman, untuk rukun iman yang ke-6, jawaban Nabi ditambah dengan pengulangan kalimat wa tu'mina bil qadari khairihi. Padahal untuk rukun iman pertama sampai kelima, kata tu'mina oleh Rasul cuma digunakan sekali di awal. Akhbirna adil iman, qala al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Ketika mau menyebut rukun iman yang ke-6, Rasul ulangi lagi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Para ulama pensyarah hadis menyimpulkan kenapa untuk rukun iman yang ke-6 Rasul ulangi kalimat wa tu'mina, karena disinilah banyak orang yang sudah mengimani rukun iman pertama sampai kelima tergelincir. Kita tahu muncul kelompok besar, mereka tidak mempercayai adanya takdir Allah. Semuanya tergantung kita, bagaimana kita berusaha, itulah yang akan kita dapatkan. Mereka yang tidak mengimani takdir ini, sebetulnya otomatis tidak mengimani Rasulullah. Karena dalam hadis-hadis sahih banyak tentang takdir ini.
Di antara Rasul sebutkan bahwa seseorang itu sejak sebelum dilahirkan sudah ditetapkan oleh Allah. Rizkinya, ajalnya, hidupnya bahagia atau sengsara, bahkan nanti surga atau neraka sudah ditetapkan oleh Allah. Mereka yang tidak mengimani takdir, berarti ini hadis nggak ada. Nggak ada ketetapan itu, semuanya tergantung bagaimana kita berusaha. Jadi penggunaan kalimat wa tu'mina oleh Rasulullah sebelum menyebut takdir, para ulama menyimpulkan karena disitulah banyak orang tergelincir. Mengimani Allah benar, kitab-kitab Allah benar, malaikat Allah benar, Rasul Allah benar, mengimani kiamat benar, tapi begitu mengimani takdir, dia lebih percaya pada ikhtiarnya daripada ketetapan Allah. Jemaah dan Allah yakum ajmain. Jadi siapapun yang keimanannya, keyakinannya masih campur, masih ada keraguan-keraguan, belum sah. Ini salah satu syarat sah keimanan. Syarat sah berikutnya, tidak boleh ada syirik. Kita mengimani Allah harus seutuhnya, bahwa Allah yang maha kuasa, Allah maha menentukan, Allah maha memberi, Allah maha menolak, Allah semuanya cuma Allah. Ketika keimanan kita khususnya kepada Allah masih bercampur dengan syirik, keyakinan syirik, ini pun tidak sah keimanan kita. Dan syirik itu dalam keimanan kembali berkaitan dengan takdir. Kita meyakini kalau kamu pola hidupnya baik, pola hidupnya benar, pola makanmu benar, kamu pasti sehat. Ini syirik. Jadi syarat yang kedua sahnya keimanan seseorang, nggak boleh ada syirik. Di surah Al-An'am ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kedzaliman. Orang-orang yang beriman dan tidak bercampur keimanan mereka, keyakinan mereka kepada Allah dengan kedzaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang yang betul-betul dijamin aman. Mereka itulah orang yang betul-betul dapat hidayah dari Allah. Itu terjemah letterlek, bukan tafsiriyah. Dalam sababun nuzul di hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari 3429, Muslim 23342, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, lamma nuzilat, ketika ayat ini Al-An'am 82 diturunkan, syaqqa dzalika 'alal muslimin. Umat Islam, para sahabat Nabi langsung merasa seperti mendapat beban yang sangat berat. Orang-orang yang beriman, yang dijamin akan mendapatkan aman dari adab Allah, yang betul-betul dapat hidayah Allah, mereka yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kedzaliman. Pada mulanya para sahabat Nabi merasa ini berat banget, dan mereka langsung menghadap Nabi. Faqalu, di hadapan Rasulullah mereka berkata, ya Rasulullah, ayyuna la yadlimu nafsah. Memang ada di antara kita, wahai Rasul, yang bisa hidup tanpa mendolimi dirinya sendiri sedikit pun?
Ini para sahabat utama ini yang menghadap Nabi, ya Rasulullah, memang ada salah satu dari kita bisa tidak berbuat dolim. Andai kan syarat keimanan yang dijamin pasti aman harus tidak dolim, kami nggak sanggup wahai Rasul. Qala, Rasul pun memberikan jawaban, laisa dzalik, yang dimaksud dolim di Al-An'am 82 itu bukan itu. Secara umum dolim itu ketika seseorang melakukan maksiat, itu dolim. Maksiat sekecil apapun itu dolim. Nah itu kalau Al-An'am 82 diartikan orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur keimanannya dengan tidak melakukan maksiat, mereka itulah yang dijamin aman. Artinya para sahabat Nabi ini menegaskan, mengakui tidak satupun manusia yang beriman bisa sama sekali tidak dosa, tidak berbuat dolim, tidak ada. Nah itu Al-An'am 82 menjadikan mereka sangat berat, karena mereka memahami dolim yang dimaksud maksiat, dosa. Mereka nanya ke Rasul, klarifikasi, kata Rasul, bukan itu yang dimaksud dolim di Al-An'am 82 itu. Innama wasyirku, yang dimaksud di ayat itu dolim, ayat asyirku syirik. Alam tasma'u maqala Luqmanul ibni wa ya'iduh. Memang kamu belum tahu bagaimana Luqman menasehati putra-putra beliau. Di surah Luqman ayat 13, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anandaku, jangan kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah merupakan kedzaliman yang besar. Jadi Al-An'am 82 harus ditafsirkan dengan Luqman 13. Jadi syarat keimanan, keyakinan yang kedua, syarat sahnya tidak syirik. Siapapun mukmin yang tidak syirik, mereka itulah yang dijamin aman dari azab Allah. Mereka itulah yang disebut betul-betul muhtadun, orang yang telah mendapatkan hidayah Allah. Karena itu siapapun mukmin ketika dalam hatinya ada keyakinan syirik, dan masing-masing kita nggak tahu seseorang hatinya ada syirik atau enggak. Karena syirik itu amaliyah hati. Seseorang yang memandang gunung yang sangat tinggi, memandang lama, boleh jadi dalam hatinya ada keyakinan syirik. Boleh jadi tidak. Seseorang yang datang ke kuburan tokoh terkenal, apalagi diwalikan, boleh jadi dalam hatinya ada keyakinan syirik. Boleh jadi juga tidak. Kalau setiap orang yang ziarah kubur, ziarah wali, langsung kita vonis mereka syirik, vonis kita benar atau salah? Salah. Berarti kita suudzon terhadap saudara kita. Karena ada kemungkinan, ada bisa jadi syirik, bisa jadi tidak. Kita bisa ambil pelajaran dari bagaimana Rasulullah SAW pada mulanya melarang ziarah kubur. Karena saat itu ilmu umat masih dangkal. Ilmu akidah mereka masih dangkal, dikhawatirkan ketika mereka dibebaskan ziarah kubur, terjadilah keyakinan-keyakinan syirik. Seiring ilmu umat sudah semakin tercerahkan, karena Rasul sudah banyak sampaikan pengajaran akidah, Rasul memandang umat sudah tidak lagi syirik, sudah ngerti batasan mana syirik mana tidak. Rasul yang semula melarang ziarah kubur, Rasul buka larangan itu. Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Pada mulanya aku melarang kalian ziarah kubur,
fajuruha kurung buka, mulai saat ini silahkan kalian ziarah. Nah itu ulama nggak salah ketika mereka berpandangan ketika nanti umat kembali seperti dulu, umat kembali awam tidak paham batasan syirik, nggak salah kalau larangan ziarah diberlakukan lagi. Ini ulama karena hati-hati jangan sampai umat terjerumus syirik. Akan lebih bijaksana kalau pimpinan rombongan ziarah kubur ngasih pencerahan sebelum ziarah. Hati-hati, jangan gini, jangan gini, jangan gini. Jadi apapun yang ada kemungkinan benar dan salah, jangan langsung divonis salah. Ziarah kubur bisa jadi syirik, bisa jadi tidak. Jangan langsung vonis siapapun ziarah kubur syirik. Berarti dia lebih mengedepankan pendekatan sukudon dibanding husnudon. Jemaah dan Allah ya kemajmain. Jadi syarat sah kedua keimanan dan keyakinan kita tidak boleh bercampur dengan keyakinan syirik. Siapapun mukmin kok dia ada keyakinan syirik di hatinya, batal keimanannya. Batal keimanannya dihukumi kafir. Oleh Allah diharamkan surga, tempatnya kekal di neraka. Yang kekal di neraka itu cuma orang kafir. Muslim sebanyak apapun dosanya, kalau toh harus dimasukkan ke neraka dulu, itu enggak kekal. Siapapun yang Allah tegaskan kekal di neraka, itu gambaran dia orang kafir. Di surah Al-Maidah ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Imam Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah, beliau menganjurkan ketika kita membaca ayat di bagian innallaha huwal masih ibnu Maryam, rendahkan suara kita. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sungguh telah menjadi kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih bin Maryam. Padahal Al-Masih sendiri mengatakan, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannata, maka sungguh Allah haramkan untuknya surga, wa ma'wahun nar, tempatnya neraka. Wa malid dhalimina min ansar, dan tiada pembantu penolong bagi siapapun orang-orang yang zalim, orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi di ayat ini menyeratkan bahwa zalim itu punya makna lain, syirik. Tepatnya di Luqman 13 tadi, ad-dzulmul akbar atau ad-dzulmul adim, kezaliman yang besar. Inna syirka la dzulmun adim. Lalu syarat berikutnya dari keimanan dan keyakinan kita, untuk yang syarat berikutnya ini diperselisihkan apakah syarat sah atau bukan. Dua yang tadi seluruh ulama sepakat. Syarat sah keimanan, keyakinan, nggak ada keraguan, nggak syirik. Untuk yang ketiga ini,
Apakah ini syarat sah atau bukan? Ini diperselisihkan. Harus beramal soleh. Harus beramal soleh. Di surah Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada sesuatu yang lebih lurus, menunjukkan kepada sesuatu yang akan selalu lurus, dan memberikan kabar gembira pada mukmin, yaitu orang-orang mukmin yang selalu beramal soleh, bahwa untuk mereka Allah sediakan pahala yang besar. Di sini al-mu'minin alladzina ya'maluna shalihat. Yang disebut mukmin mereka yang beramal soleh, mereka yang punya keimanan, keyakinan yang benar, dan mereka beramal soleh. Ulama berselisih apakah yang tidak beramal soleh disebut mukmin. Sebagian menyebut mereka nggak disebut mukmin, tapi muslim. Ada yang radikal berpandangan yang tidak beramal soleh sama sekali boro-boro mukmin, Islam aja enggak, dia sudah keluar dari Islam. Itu terlalu kasar. Enggak sholat sama sekali, dia sudah bukan muslim. Dari 4 madhab fikih, madhab Hambali, itu pun sebagian ulama madhab Hambali yang berpandangan muslim enggak sholat sengaja murtad. Tapi yang lain nggak berpandangan seperti itu. Tergantung motivasi nggak sholatnya itu apa. Kalau karena males, ya ada perasaan dosa, nggak murtad. Jadi apakah beramal soleh itu menjadi syarat sah keimanan atau tidak, ulama berselisih. Kira-kira jamaah pilih yang mana, syarat sah atau bukan? Kalau syarat sah keimanan yang benar, siapapun yang aku beriman, pengen imannya diakui benar, harus beramal.